Halo, Shalom. Shalom. Francis. Selamat pagi, good morning. Selamat pagi. Uh, Kami hadir kembali hari ini tanggal 15 September 2022 untuk membawakan renungan dari bacaan Injil hari ini, yaitu dari Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Sebelum itu kita mulai dengan doa. Ya. Bapak yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali berada di sini untuk belajar membaca, merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau menemui kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang Kau sampaikan melalui firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Baik, berarti sebelum itu kita mengantar Injil ini dari Matius 11:28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi bacaan hari ini dari Yohanes 19 ayat 25 sampai 27 dengan perikop inilah anakmu, inilah ibumu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, ini jadi dikisahkan pada saat penyaliban Yesus ya, Bro ya. Nah, di situ hadir ada 4 wanita, yaitu Maria, ibu Yesus, saudaranya, saudara Maria, dan Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ya. Serta ada Yohanes. Ya. Yesus. Betul. Jadi di sini kan dikatakan bahwa dalam kisah ini bahwa Yesus seperti menyatakan kembali ya. Dia mengatakan kepada muridnya Yohanes, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu," gitu. Ya. Nah, gimana Bro? Ya. Kalau kita lihat di sini ada 4 wanita, Bro ya, 4 perempuan yang luar biasa, Bro. Kita lihat bahwa mereka yang selalu bersama-sama dengan Yesus setiap hari gitu. Apalagi ada salah satunya adalah keluarga, maksudnya ibunya sendiri. Bagaimana dia melihat penderitaan yang dilakukan oleh Yesus, Tuhan Yesus gitu. Dan bagaimana sebagai orang tua, kita mungkin banyak bagian kita sebagai orang tua, kita akan sangat sedih gitu. Ketika kita melihat anak yang terkasih gitu, disalibkan, disiksa. Memang di sini nggak kelihatan, tapi kita tahu ya bahwa penyiksaan yang luar biasa gitu. Untuk apa? Untuk menanggung dosa-dosa kita, Bro. Gitu. Jadi memang sesuatu hal yang tidak mudah buat seorang kalau di sini seorang ibu ya, menyaksikan anaknya itu mau disalib dengan keadaan tidak bersalah sebenarnya. Bukan mau disalib, sudah disalib ya. Nah itu dia tetap menyertai. Itu mungkin kalau bukan karena kasih yang luar biasa nggak kuat lah orang. Ya. Sebab banyak murid-muridnya lari, Bro. Banyak orang-orang yang menjauh gitu, ketakutan gitu. Ya, itu karena ketakutan dengan kasih. Karena penyiksaan yang Tuhan Yesus alami gitu. Ya, jadi di sini kita bisa ambil contoh ya, Bro, bahwa tentang kasih dan tentang kesetiaan. Betul. Ya, Bro ya. Gimana, Bro? Kalau kita kan setelah itu kita lanjutin dulu, Bro, baru nanti kita simpulkan. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya ini, siapa sih, Bro? Ada murid yang dikasihinya. Ya, Yohanes. Yohanes ya, karena ini yang ditulis Yohanes, yang menulis adalah Yohanes sendiri gitu. Dan berkatalah ya, ini ibu, inilah anakmu, gitu. Ini maksudnya apa, Bro? Kira-kira? Apakah ini anakmu? Maksudnya berbicara, saya ini anakmu? Enggak kan? Karena
Ya itu kan statement lah bahwa untuk sebagai menyatukan lagi nih bro ya. Ya, Menyatukan lagi bahwa dikatakan juga di situ kan inilah anakmu dan inilah ibumu, maka sejak saat itu Maria diterima dibawa ke rumah Yohanes. Ya, betul. Ini menceritakan bahwa dia sebelum dia berangkat, dia masih punya tanggung jawab bahwa dia harus meninggalkan ibunya. Ya. Sebagai manusia, sebagai manusia dia harus bertanggung jawab. Seperti kayak dititipkan. Ya. Siapa yang mau take care? Siapa yang mau take care mamanya ya? Jadi dia make sure benar-benar dia bilang oke, ada Yohanes di situ juga disaksikan oleh beberapa orang. Dia bilang ini nanti mungkin coba di sini kan cuma secara singkat ya. Inilah anakmu, maksudnya Yohanes ini gitu. Dan Yohanes itu dikatakan kepada muridnya, dikatakan kepada murid kasihnya, berkatalah ia kepada ibunya, inilah anakmu. Kepada muridnya yang ayat 27, inilah ibumu. Maksudnya ini ibumu, dia harus menganggap sebagai ibu karena habis itu Tuhan Yesus sudah pergi ya, begitu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya gitu. Jadi kalau kita lihat Yesus dia sebelum dia berangkat dia mau make sure bahwa ibunya ada yang take care. Ada rasa sebagai Tuhan tentunya, tetapi sebagai manusia dia ada rasa pri kemanusiaan. Dia ada rasa perhatian yang tinggi buat ibunya, ada rasa kasih sayang yang besar gitu. Ya karena di sini kan kita tahu juga ya betapa besar kasih Maria kepada Yesus dan kasih Yesus pada Maria. Jadi sebetulnya ini aplikasi buat kita apa sih bro? Gitu. Aplikasi buat kita sebetulnya bagaimana kita take care juga sama orang-orang di sekitar kita bro. Bagaimana kita mengasihi, karena itu kasih agape yang Tuhan ajarkan kepada kita. Itu bukan cuma kepada orang tua atau bukan orang tua kepada anak, tapi kepada sesama semua orang. Ya. Kalau kita lihat dari perempuan 4 wanita ini, mereka berani sekali bro datang ke tempat pas di bawah kaki salib Yesus. Itu sesuatu yang bro bilang kan. Kalau ini kan perempuan biasa bro, istilahnya mungkin banyak perempuan begitu melihat darah aja udah bisa pingsan gitu ya. Nah ini mereka hadir di situ, mereka bisa kuat karena kasihnya mereka gitu. Dan kita kan tahu pasti apa yang diderita oleh Yesus, mereka begitu juga menderita juga. Betul. Karena kalau kita belajar ya bro ya, karena mereka belum lihat Yesus, kematian Yesus, dia belum tahu apakah ada kebangkitan, apakah dia naik ke surga, belum gini. Nah tapi dia punya kesetiaan, dia punya kasih, atau dia punya keberanian juga bro, yang luar biasa bro. Makanya kita belajar dari 4 orang wanita yang luar biasa kalau menurut saya. Jadi dari situ juga kita bisa contoh sebenarnya bro ya, bahwa mereka yang belum mengetahui tentang kebangkitan Yesus saja pada saat itu, mereka bisa begitu setia, begitu percaya kepada Yesus. Apalagi kita yang sekarang kita sudah tahu, kita sudah mengalami keselamatan daripada. Betul. Kita telah mengalami kematian Yesus, kita kebangkitan, habis itu dia naik ke surga ya. Bagaimana kalau kita tidak mempunyai keberanian sama seperti 4 wanita ini, kita tidak punya kesetiaan sama seperti mereka dalam mengikuti Yesus, maka kita betul-betul memalukan bro kita. Oke, jadi poin-poinnya berarti itu bro ya. Jadi yang kita pelajari dari sini adalah yang punya keberanian untuk percaya dan setia, taat. Nah, ini juga kalau di bacaan pertama tadi bro ya, bacaan hari ini ya, dari Ibrani 5 ayat 7 sampai 9 itu, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan
Dan sekalipun dia adalah anak, dia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan. Ya. Makanya ini berbicara bahwa Yesus itu sebagai manusia, dia memperlihatkan ketaatannya. Ya. Kesetiaan. Sekalipun ia adalah anak, dia ada kasih. Tadi kita belajar kesetiaan dia kepada keluarganya gitu. Sebelum dia mati, sebelum dia naik ke surga, sebelum dia meninggalkan keluarganya, dia menitipkan kepada murid kesayangannya, murid yang terkasih. Begitu. Ini sampai kesempurnaannya pun dia menjadi pokok keselamatan bagi kita semua nih bro, orang yang taat kepadanya. Jadi ya dipilih-pilih juga sih bro. Jadi makanya proses kita tetap harus taat dan setia kepada Yesus tidak memikul salib, karena keselamatannya itu bagi orang yang taat kepada Yesus. Betul. Ayat 9 sini luar biasa. Ia telah mencapai kesempurnaan, menjadi pokok dalam keselamatan kita, bro. Begitu, bro. Oke, baik, Francis. Demikian renungan dari kami untuk hari ini. Kiranya kita semua makin menyadari bahwa betapa pentingnya kasih, setia, dan taat. Ya. Jadi sebelum itu tentu kita berdoa. Bapak yang di surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini Tuhan. Kami boleh belajar dari 4 perempuan yang luar biasa berani, luar biasa setia. Walaupun mereka belum mengalami kematian Yesus, mereka belum mengalami kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, tetapi mereka berani dan setia. Mereka mau membayar harga Tuhan. Kami sebagai manusia, kami telah mengalami kematian, kebangkitan, dan ketika Yesus naik ke surga, untuk apa? Kelak Engkau akan turun ke bumi ini untuk menyelamatkan kami, Tuhan. Kami mau berani, Tuhan, dalam menyampaikan Injil keselamatan. Kami tahu Engkau tidak akan meninggalkan kami, Engkau akan memimpin kami, Engkau akan menjaga kami dalam setiap perilaku kami, Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu, kami boleh belajar untuk yang kami pelajari hari ini. Diserahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah nama Tuhan yang selalu kami besarkan dan muliakan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, Francis. Thank you. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom.